Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi dzikri awliyaihi tanzilur rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-afadhil wal a'izzah, para masyayikh, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus yang di samping kami, Bapak Ditaudin, Bapak Ahmad, dan Ustaz Bapak Idris, dan Ustaz Khairul, Ustaz Tijatoilah, dan yang lain-lain tak dapat sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya pada beliau semua yang kami muliakan. Para peserta muktamirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di petang ini kita dapat bermuajahah dalam rangka bermuktamar, mudah-mudahan bersama dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah sholawat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil iktiksar pada pengurus baru, kami ucapkan selamat berjuang, selamat mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada pengurus yang terpilih, sepengetahuan saya tentang NU yang ada di Indonesia. Dan saya sendiri termasuk pengurus NU yang ada di sana, di Jember sana. Yang pertama, saya tadi baca di situ ada amanah daripada Rois Am bahwa Naam ini tidak terkait dengan mana-mana parti politik. Ini kalau di Indo namanya khitoh NU. Jadi pengurus ini tidak boleh melanggar ini. Kalau membawa Naam kepada salah satu partai politik, ini berarti tugasnya Rois Am untuk membuat muktamar baru. Jadi itu mestinya ditulis besar, tidak terkait mana-mana partai politik. Bab mungkin ada kecurigaan dari orang, dari masyarakat ini. Jangan-jangan Naam ini nanti akan dibawa kepada satu partai politik. Kalau macam itu nanti tak boleh besar NU, Naam ini di Malaysia ini. Itu yang pertama. Jadi mohon itu amanah daripada Rois Am itu betul-betul dijadikan pegangan pokok. Di Indonesia kalau pengurus NU itu menjadi pengurus parti, dia harus keluar dari NU. Itu kalau di sana. Jadi kalau jadi misalnya ketua parti itu harus keluar dari pengurus NU. Itu kalau di Indonesia itu untuk menunjukkan bahwa betul-betul NU itu tidak terikat dengan mana-mana partai politik. Yang kedua, sebagai bentuk daripada pelaksanaan khitoh itu kalau sana, itu diambilkan dari pengurus itu, diambilkan dari partai politik tak apa, tapi asal tidak jadi ketua umum, lalu wakil dan lain-lain, dari bendahara, jadi tak apa. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa betul-betul pengurus itu bukan hanya untuk satu partai politik, tapi tidak menolak, kan tidak menolak mana-mana partai politik. Itu terkait NU dengan politik yang ada ke Indonesia. Tak tahu di sini nak ikut. Kalau nak besar pengikut itulah
Bab Naam itu sifatnya merangkul semua. Bab Islam nanti Naam ini kalau ngikut satu partai kecil lah. Kalau masuk ini orang partai ini tak nak, kamu ini akan mengurangi dakwah Naam ini. Akhirnya kan tidak boleh dakwah di partai sana. Kalau NU di Indonesia semua masuk, sehingga di partai itu yang mungkin tak ada yang boleh doa, yang doa ini bagiannya NU. Ada partai-partai yang di situ memang orang awam semua, orang nasional semua. Di sini NU masuk bagian doa, bagian membimbing rohaninya. Itu fungsinya di situ. Jadi antara NU dengan partai politik. Yang kedua, bahwa NU itu untuk semua. Kalau di sini kan ada 3 bangsa lah, Melayu, Cina, India. Saya sarankan, usahakan kepengurusan harus mencerminkan 3 bangsa. Ambillah Muslim India, ambillah Muslim Cina. Dan kita nanti boleh dakwah pada mereka. Jadi NU di Indonesia macam itulah. Di antara pengurusnya ada yang dari Cina Muslim. Di sini kalau nak semangat dalam. Yang ketiga, ini yang mungkin tahapan awal ini menurut saya mewujudkan program pendidikan. Yang saya tak paham ini, macam mana pondok di Malaysia ini tidak boleh mendirikan pendidikan formal macam pendidikan kebangsaan. Ini saya sarankan pengurus terpilih menghadaplah kepada Menteri Pendidikan. Ya. Bagaimana untuk supaya pondok ini boleh mendirikan sekolah-sekolah yang dikelola persendirian oleh pondok. Dan nanti ada bantuan dari kerajaan. Ini nanti terkait dengan yang disampaikan, bagaimana untuk mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita pendidikan dari yang ada apa? Tadika dengan apa yang dikelola persendirian? Itu bagaimana itu boleh dikelola oleh pondok? Di Indonesia pernah terjadi juga masalah ini pondok, tapi semua lama-lama pondok semakin berkurang karena hanya ngaji kitab saja, ngaji kitab turus saja. Akhirnya pengurus NU pusat ini menghadap pada Kementerian Agama supaya membuat peraturan 3 menteri namanya. Akhirnya disepakati untuk mempermudah pendirian sekolah-sekolah formal di pondok pesantren. Kenapa? Ini malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau memang tidak boleh dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nanti ditinggalkan oleh masyarakat kampung. Tanah pondok sekarang ini saya nggak kerja, kalau pondok saya macam mana dapat kerja? Ini persoalan di Indonesia. Kalau ini mungkin sama-sama. Kalau ini mungkin boleh mendirikan sekolah-sekolah macam sekolah kebangsaan di pondok, insya Allah pondok sini nanti banyak kan datang murid-murid yang sekolah sekaligus pondok ada di situ. Mungkin tahapan pertama ini aja, nggak usah bicara ekonomi, nggak usah, ya perlulah itu, tapi apa usahanya? Kalau NU di Indonesia kan sudah 1 abad ya, jadi sudah punya rumah sakit, punya university, punya usaha pertanian, BUN, badan usaha milik NU, macam-macam. Jadi NU di Indonesia sudah mandiri, tak dibantu kerajaan pun boleh kerja. Jadi kemandirian sebuah organisasi itu penting, biar tidak dikacau oleh kerajaan. Dan ulama ini
Yang bagus kan umarok yakunal ulama, bukan ulama yakunal umarok. Untuk itu ulama harus mandiri. Naam, harus jadi organisasi yang mandiri. Ya wiritannya jangan begini saja. Ya wiritannya begini. Ini yang susah. Iya. Wiritannya begini, tarik kuat. Macam mana boleh berjaya nih ya? Wiritannya begini juga, ini yang susah. Insya Allah kalau seperti itu, naam insya Allah berjaya macam NU di Indonesia. Jadi nggak usah banyak-banyak program. Kalau ke media sosial udah biasa, buat majelis sudah biasa. Tapi mungkin yang masalah pendidikan itu perlu cakap secara khusus kepada Menteri Pendidikan. Ini yang saya sarankan agar NU di sini tidak hanya dakwah bil maqal, tapi dakwah bil hal. Kita membantu orang-orang kecil itu kan bagian daripada dakwah. Itu dakwah bil hal. Kalau bikin majelis ceramah udah biasa. Tapi yang susah dakwah bil hal. Tak banyak cakap, tapi dia buat. Itu saja sementara ini. Nanti saya kalau sini lagi saya tengok. Apa nih? Kalau perlu anak studi banding ke Indonesia, saya hanya boleh antarkan sampai Jawa Timur saja. Kalau ke pusat silahkan studi gantung. Kalau ke Jawa Timur, karena pusatnya NU itu Jawa Timur. Jadi barometernya NU itu Indonesia adalah Jawa Timur. Cukup antum dialog misalnya buat halakoh dengan pengurus NU sana, insya Allah akan tahu semua. NU di Jawa Timur itu punya berapa rumah sakit, punya berapa pendidikan, punya berapa badan usaha milik NU, berapa, semua ada semua. Jadi sudah macam kerajaan lah. Kerajaan kecil. Santren macam pondok macam itu. Jadi pondok itu NU kecil, NU itu ada pesantren besar. Itu istilah bahasa mereka macam itu. Jadi pondok dengan NU itu juga jangan lupa usahakan ada habaib itu masuk dalam kepengurusan. Bab antara tuan guru ulama dengan habaib kalau di Indo tidak bisa dipisahkan. Jadi mohon ada nanti pengurus habaibnya masukkan dalam kepengurusan. Saya kira itu dulu dari saya. Mungkin mohon maaf kalau saya terlalu banyak memberi masukan-masukan terkait dengan kemajuan NU yang dekat sini. Terlalu banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Zainul atas nasihat-nasihat yang sangat beri kesan pada saya sendiri berkenaan dengan terutama tentang pendekatan kepada habaib dan juga pelambangan organisasi kita kemajemukan rakyat Malaysia itu sendiri. Maknanya Cina Muslim, India Muslim, insya-Allah kita akan usahakan ke arah itu. Dan sebagaimana juga dalam tradisi Nahdlatul Ulama sebelum muktamar ini ditutup dengan sesi fotografi dan juga dengan doa, biasanya yang diberikan amanah dipersilakan untuk dijemput untuk memberikan sedikit ucapan haluan ataupun amanah daripada Ketua Tahfiziah yang baru 2023 untuk 2025. Silakan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul bin Muhin ataupun di sini atau Ustaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi, yang disayangi para ulama, para kiai, para ustaz, juga yang hadir semuanya. Ustaz nak kami pun minta maaf. Ustaz tak bersihat sebenarnya. Sebenarnya waktu ini sebenarnya Ustaz diwat. Dan karena semangat naam nih Ustaz. Jadi insya Allah ada waktu Ustaz akan bercakap insya Allah. Jadi Ustaz ribuan terima kasih atas kemudian yang hadir semua menyokong saya. Mudah-mudahan naam ini semakin berjaya. Saya yakin insyaAllah. Saya minta maaf, saya memang tak pandai nak cakap, tapi laksanakan insyaAllah. Tapi bila mudah-mudahan masa terdekat ini kita akan buat di tempat yang lebih cantik insyaAllah. Itu saja kurang lebih. Ustaz minta ampun dan maaf karena Ustaz kurang kesehatan. Kemudian tak tidur lagi, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Walaupun tak cakap ada, saya kira ada 10 patah perkataan. Yang saya suka akhir adalah fotografi, juru gambar ada, gambar